4.000 ekor sapi ternak di Jawa Tengah terdeteksi terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Melalui hal itu, Badan Karantina Indonesia atau Barantin, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah memperketat arus masuk hewan ternak di pelabuhan dan bandara di Jawa Tengah. Imbas dari ribuan ekor sapi ternak yang terdeteksi PMK di Jawa Tengah, Barantin Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah memperketat pengawasan arus masuk hewan ternak di pelabuhan hingga bandara. Pengawasan ini difokuskan pada 5 titik strategis, meliputi bandara hingga pelabuhan untuk menjamin keamanan dan kelancaran lalu lintas hewan ternak. Berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebanyak 3.968 hewan ternak di Jawa Tengah terjangkit PMK. Hewan tersebut diantaranya sapi, domba, dan kambing. Ketua Tim Karantina Hewan Barantin Jawa Tengah, Dr. Pratiwi Awe menjelaskan, pengawasan ini merupakan respon terhadap instruksi dari Kementerian Pertanian yang menunjuk pada Surat Edaran Nomor 38 tentang pengendalian penyebaran PMK untuk memperkuat kewaspadaan terhadap penularan virus ini. Ia menyampaikan, pengawasan ini diterapkan di seluruh titik masuk Jawa Tengah untuk menjaga kendali lalu lintas hewan. Adapun titik yang dimaksud diantaranya di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Kendal, Bandara Ahmad Yani Semarang, Setel Cilacap, dan Bandara Adi Sumarmo Boyolali. Ia juga menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi penyebaran PMK, khususnya pada pengiriman berbagai jenis ternak seperti sapi, kerbau, domba, kambing, babi, dan hewan ternak lainnya melalui jalur udara maupun laut. Lebih lanjut, ia menerangkan pengawasan ini dimulai dengan pemeriksaan rinci, di mana setiap hewan yang melintas di pelabuhan dan bandara. Kemudian hewan-hewan yang sudah dilakukan pemeriksaan secara rinci itu ditampung di instalasi karantina hewan Karangroto, Kecamatan Genuk, Semarang selama 2 pekan. Lalu usai dilakukan karantina, hewan-hewan tersebut akan divaksinasi dan diberikan sertifikat kesehatan hewan sebagai tanda persetujuan Barantin. Surat edaran terkait kewaspadaan PMK, pengendalian PMK nomor 38 ya, nomor 38 terkait peningkatan kewaspadaan penyebaran PMK. Seperti itu. Itu dilakukan di tempat pengeluaran di Tanjung Mas, kemudian di Kendal, kemudian juga di Bandara Ahmad Yani yang dilalulintaskan produk. Juga kadang-kadang ada hewan kesayangan ya, kayak yang babi mini atau kambing mini gitu, seperti itu. Juga ada di satpel kami yang di Cilacap, kemudian di Bandara Adi Sumarmo. Untuk lalu lintas ternak untuk hewan sapi, kambing, dan babi kita lakukan karantina terlebih dahulu. Jadi ada masa karantina selama 14 hari. Tapi masa karantina 14 hari di IKH kami yang ada di Karangroto itu bisa dipercepat kalau dengan adanya hasil laboratorium. Sejak terjadinya penyebaran virus PMK pada akhir tahun 2024, Barantin Jawa Tengah telah memeriksa sebanyak 2.621 ekor hewan ternak seperti sapi, domba, dan kambing. Pihaknya juga telah memeriksa sebanyak 15.257 ekor babi untuk memastikan kesehatan hewan-hewan tersebut. Selain itu, pihaknya juga menegaskan untuk melakukan vaksinasi berulang guna mencegah penularan PMK. Usai dilakukan vaksinasi pertama, hewan ternak harus menerima vaksin ulang setiap 6 bulan untuk memastikan virus tidak menyebar dan memutus siklus penularannya. Selain dilakukan vaksinasi, penerapan biosecurity juga diperkuat dengan menyemprotkan disinfektan secara rutin pada kandang dan kendaraan pengangkut hewan ternak. Untuk diketahui, berdasarkan data dari Barantin Pusat, seluruh wilayah Jawa dan Sulawesi saat ini berstatus zona merah penularan PMK, sementara Sumatera dan Kalimantan masih berstatus zona kuning. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.